Kali ini kita ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten bersama dengan Endita Triantara. Endita, selamat siang. Bagaimana kondisi di bandara? Apakah sudah terlihat adanya arus balik penumpang? Baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan kami, Bandara Internasional Soekarno-Hatta memang sejak pagi tadi, sejak pukul 7 pagi tadi, sudah mulai diramaikan oleh para penumpang yang akan melaksanakan keberangkatan maupun yang baru tiba di Jakarta di bagian kedatangan. Dan juga berdasarkan data yang kami dapatkan hari ini untuk Bandara Soekarno-Hatta memproyeksikan untuk ada 1.198 penerbangan, di mana 595 itu adalah keberangkatan dan juga 603-nya adalah kedatangan, dengan total 180.555 penumpang, di mana 80.918 merupakan penumpang keberangkatan dan 99.637 adalah penumpang kedatangan. Sehingga ini bisa kita tarik kesimpulan, Anggi, bahwa memang hingga saat ini sudah memasuki arus balik Lebaran 2026, sehingga memang dari proyeksi ini, dari prediksi ini bisa kita lihat memang penumpang kedatangan ini lebih banyak dan lebih mendominasi dibandingkan penumpang keberangkatan. Dan juga untuk di lokasi saya saat ini, yaitu Terminal 1, dengan penerbangan domestik direncanakan akan ada 294 penerbangan dengan 46.472 penumpang, di mana 146 penerbangan itu adalah penerbangan kedatangan dengan 26.911 penumpang, dan juga ada 148 keberangkatan dengan total 19.241 penumpang. Sehingga juga di Terminal 1 memang lebih didominasi dengan penumpang yang melakukan kedatangan dan juga tiba di Jakarta. Dan hal ini juga bisa dilihat di Terminal 2 baik domestik maupun internasional, karena dengan data yang sudah kami pegang hingga saat ini, untuk Terminal 2 diprediksikan 350 dengan total penumpang 49.080 penumpang. Dan untuk bagian domestik akan ada 182 penerbangan dengan 28.028 penumpang yang akan datang di Jakarta, dan juga untuk keberangkatannya ada di 173 penerbangan dengan 21.052 penumpang. Jadi secara domestik pun di Terminal 2 ini sudah lebih banyak untuk kedatangannya dibandingkan keberangkatan. Dan juga untuk terminal internasional, di Terminal 2 masih ada di 54 penerbangan dengan 8.071 penumpang kedatangan, dan juga untuk keberangkatan ada di 52 penerbangan dengan 7.504 penumpang. Sehingga juga di internasional pun lebih banyak kedatangan hingga saat ini. Dan juga yang terakhir ada di Terminal 3, nanti akan ada 237 penerbangan dengan total 34.000 penumpang, di mana kedatangan ini ada di 19.226 penumpang, dan juga untuk keberangkatan ada di 15.342 penumpang. Dan yang di Terminal 3 internasional nanti akan ada di 170 penerbangan dengan total 34.230 penumpang, dengan total kedatangan ada di 16.771, dan juga untuk keberangkatan ada di 17.459 penumpang. Sehingga untuk di Terminal 3 internasional ini memang lebih banyak yang melakukan keberangkatan dibandingkan kedatangan. Tetapi sisanya memang untuk Terminal 1 dan 2 ini lebih didominasi oleh penumpang yang melaksanakan kedatangan. Dan juga untuk dari destinasi favorit masih ada di Denpasar, Makassar, Medan, Surabaya, dan Padang. Dan juga untuk untuk yang domestik, sedangkan untuk yang internasional masih ada di destinasi Jeddah. Seperti itu, Anggi. Endita, dengan arus balik yang sudah terlihat di bandara saat ini, apa catatan Anda mengenai kondisi bandara yang mungkin bisa ditingkatkan oleh pengelola jelang arus atau juga puncak arus balik gelombang kedua nanti? Anggi, memang ini diprediksikan setiap harinya hingga tanggal 28 Maret nanti, tepatnya di hari Sabtu, akan semakin ada peningkatan total kedatangan dibandingkan keberangkatan. Itu yang diprediksi oleh pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sehingga memang ada himbauan juga dari pihak Soekarno-Hatta bahwa hingga saat ini pihak Soekarno-Hatta menyediakan posko-posko mudik yang ada di setiap terminalnya. Untuk di Terminal 1 ada di Terminal 1C dan juga 1B, letaknya ada di depan selasar check-in dan juga ada di dekat area parkir. Dan ini menjadi fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh para
calon penumpang apabila mereka membutuhkan informasi-informasi terkait penerbangan mereka. Dan juga tidak hanya itu, kita juga menghimbau para masyarakat untuk selalu mengestimasikan waktu dan juga mengalokasikan waktu dengan baik. Hal ini dilakukan agar memitigasi adanya keterlambatan dan juga sehingga ini dihimbau untuk para masyarakat apabila memiliki rencana penerbangan domestik maka harus berangkat 2 jam sebelum waktu penerbangan, dan juga untuk penerbangan internasional dihimbau untuk melakukan keberangkatan 3 jam sebelum waktu yang sudah terjadwal. Selain itu juga untuk memastikan, Anggi, bahwa nama dan juga kartu identitas yang sudah mereka cantumkan di tiket mereka itu sudah sesuai, karena apabila terjadi keterlambatan ataupun ketinggalan barang di maskapai ataupun di pesawat, itu nanti yang akan diinformasikan adalah data yang sudah tertera sesuai dengan yang ada di tiket. Seperti itu, Anggi. Baik, Endita, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.